Apakah konten reupload dan reaksi bisa dimonetisasi? Nah, ini mungkin adalah pertanyaan dari teman-teman dari kemarin ya. Apakah bisa Mbak reaksi atau video reaksi dan reupload itu dimonetisasi? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Dini Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, apakah reupload atau reaksi itu bisa dimonetisasi? Nah, di sini saya akan menjawabnya teman-teman berdasarkan informasi dari YouTube dan juga contoh video atau contoh channel yang dimonetisasi. Ya, konten YouTube Short teman-teman. YouTube itu telah memberikan contoh ya kepada kita bahwa konten seperti reupload atau reaksi itu masih bisa dimonetisasi. Contohnya seperti apa? Contohnya channel ini teman-teman, Peldi Channel. Beliau ini merupakan salah satu YouTuber yang ide kontennya itu reaksi teman-teman. Ya. Dan tentunya beliau juga mereupload sebuah video dari channel lain atau akun lain yang beliau reaksi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi beliau reupload tapi beliau juga mereaksi. Bukan hanya sekedar reupload teman-teman di sini ya. Tapi harus menambahkan nilai-nilai yang membedakan antara video asli dengan video setelahnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh konten yang full reaksi dan reupload. Nah, saya akan menunjukkan salah satu channel ya, ini adalah channel pribadi saya. Nah, ini adalah channel saya teman-teman, channel yang kedua. Ini khusus untuk ceramah. Nah, di ceramah ini saya akan buka ya teman-teman. Diawali dengan keterpaksaan. Teman-teman perhatikan, saya matikan suaranya ya. Teman-teman perhatikan di pojok kanan bawah itu ada wajah suami saya. Beliau tidak merespon apapun ya, maksudnya tidak mengeluarkan sepatah kata pun, tapi beliau hanya mereaksi dengan cara mengangguk-angguk saja. Seperti itu ya. Dan videonya itu sama semua teman-teman. Nanti teman-teman silahkan masuk ke sini ya, ke dakwah Islamku, dan jangan lupa di subscribe teman-teman. Semoga ini juga menjadi amal jariah buat kami sekeluarga. Nah, teman-teman perhatikan nanti di pojok kanannya itu videonya sama semua teman-teman ya, hanya mengangguk-angguk saja, dan itu satu video. Jadi satu video kami tempel di satu template, yang dirubah itu hanyalah ini videonya dan auto captionnya. Nah, ini bisa dimonetisasi teman-teman. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman silahkan cek saja di Lenustube ya. Di sini juga tertera dolarnya sudah dolar hijau teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan cek saja. Ini dimonetisasi. Nah, kenapa saya yakin sekali kalau konten reupload dan reaksi itu bisa dimonetisasi? Pertama, karena sudah ada contohnya. Ya, contohnya tadi yang tahan tawa dengan yang milik saya pribadi. Oke. Lalu yang kedua teman-teman, YouTube itu sudah mengumumkan atau menginformasikan kepada kita bahwa untuk konten reupload dan reaksi itu bisa dimonetisasi. Nah, di mana saya bisa mendapatkan informasi ya yang tertera jelas atau tertulis bahwa konten reupload dan reaksi itu bisa dimonetisasi? Saya dapat informasi dari sini teman-teman ya. Nanti teman-teman lihat saja channelnya dengan nama YouTube Kreator Indonesia. Di sini khusus informasi seputar YouTube yang dari pihak YouTube-nya langsung teman-teman. Nanti teman-teman cari saja di bagian bawah sini, itu ada namanya, sebentar saya carikan yang ini ya, short di program partner YouTube. Nah, ini teman-teman lihat, nanti di situ ada pemberitahuan syarat ya, syarat dan ketentuan kenapa video reupload atau reaksi bisa dimonetisasi. Lalu sumber yang kedua teman-teman, kita bisa lihat di bantuan YouTube. Nah, di sini kita bisa lihat juga, bisa kita baca ya. Di sini kita bisa lihat teman-teman di bantuan YouTube ya, contoh konten yang dianggap memenuhi syarat untuk monetisasi. Nah, yang pertama itu menggunakan klip untuk memberikan ulasan kritis. Jadi teman-teman bisa mereaksi atau teman-teman memberikan narasi terlebih dahulu dari video yang teman-teman reaksi atau teman-teman reupload. Yang kedua, adegan suatu film yang dialog atau sulih suaranya telah Anda rubah. Nah, ini adalah teman-teman mendubbing ulang ya, teman-teman mengisi suara teman-teman di dalam video itu. Jadi sama sekali tidak menggunakan suara aslinya. Teman-teman hanya mengambil videonya saja, seperti itu. Yang ketiga, cuplikan ulangan suatu pertandingan olahraga
dan Anda menjelaskan aksi yang dilakukan salah satu pemain untuk menang. Contoh, misalkan ada pemain sepak bola akan melakukan tendangan penalti. Nah, teman-teman deskripsikan itu, atau teman-teman infokan kepada viewer kalau si pesepak bola ini akan melakukan ini dan ini. Seperti itu ya. Lalu yang keempat, video reaksi yang berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Lalu yang kelima, hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi cerita atau komentar. Nah, jadi teman-teman tuh harus menambahkan jalan cerita atau komentar teman-teman di situ ya. Jangan download dan langsung upload mentah-mentah. Itu tidak akan dimonetisasi oleh pihak YouTube. Lalu yang keenam, konten remix di video short, tempat Anda menambahkan konten asli ke lagu dari koleksi Anda. Konten remix itu di mana, Mbak? Konten atau fitur remix itu, teman-teman, merupakan fitur baru yang ada di YouTube ya, yang memungkinkan nih buat pengguna kita sebagai YouTuber menggabungkan video orang lain dengan video kita. Seperti itu. Tetapi untuk konten remix ini tentunya ada syarat dan ketentuan, teman-teman. Syaratnya seperti apa? Apakah si YouTuber ya atau si orang itu mengizinkan kontennya di remix. Nah, contoh menu untuk remixnya itu ada di tombol ini, teman-teman. Nah, untuk tombol remix itu ada di sini, teman-teman ya. Fitur remix itu ada di sini. Kalau misalkan aktif, berarti si kreatornya ini mengizinkan videonya itu di remix atau dipakai oleh orang lain. Ya, jadi remix ini tuh kita bisa menggunakan video orang lain lalu ditambahkan dengan video kita, digabungkan seperti itu, teman-teman. Nah, fitur remix ini, teman-teman, muncul ya atau ada pilihannya waktu kita akan upload menggunakan studio.youtube, atau teman-teman bisa upload via aplikasi lalu teman-teman setting dengan teman-teman masuk ke studio.youtube.com. Seperti itu ya. Jadi intinya, teman-teman, untuk konten reupload dan reaksi itu bisa dimonetisasi. Tapi teman-teman juga harus memperhatikan bagaimana cara penyajian dari videonya. Jangan sampai video teman-teman itu malah hampir 90% mirip dengan aslinya. Tidak seperti itu, tapi teman-teman harus buat gimana caranya video hasil buatan teman-teman itu yang menggunakan video reupload hasilnya 180 derajat berbeda dari video asli. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami, teman-teman. Jadi karena kita sudah mendapatkan kelonggaran dari pihak YouTube mengenai konten reupload atau reaksi, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan semangat cuan dari rumah.